dimana merupakan dari KD 3.5 yaitu menganalisis sistem layanan usaha dan 3.6 menerapkan layanan usaha. Mari kita simak aja tentang pelayanan kali ini, karena untuk melakukan usaha kalian harus mempunyai gimana sih layanan usaha kalian gitu. Nah, pertama, sebelum kita memastikan dan mengetahui layanan usaha kita harus bagaimana, kita harus mengetahui dulu mengenai badan usaha. Nah, badan usaha itu ada badan usaha kepemilikan. Yang diantaranya yaitu adalah badan usaha negara, yang kalian suka dengar tuh, yang Persero, yaitu terdiri dari Pertamina, BNI, Telekomunikasi Indonesia, Jasa Raja, dan masih banyak lagi, banyak banget. Dan ada juga Perum. Nah, itu terdiri dari Damri, Peruri. Peruri ini percetakan uang negara. Lalu ada Balai Pustaka, ada Pegadaian, ada Bulog, masih banyak lagi. Nah, BUMN ini terdiri dari dua itu ya, Persero dan Perum. Perbedaannya hanya di bagian saham-sahamnya aja gitu. Tapi intinya BUMN ini punya negara gitu. Kalau kalian tertarik untuk kerja di BUMN juga bagus ya, karena punya negara punya gitu. Lalu BUMS itu adalah badan usaha swasta. Nah, badan usaha swasta ini dimiliki oleh perseorangan dan persekutuan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, nanti kita akan bahas juga tentang BUS, badan usaha swasta. Yang dimana di sini biasanya badan usaha swasta ini biasanya modalnya itu juga dari perorangan gitu, atau bisa juga rame-rame gitu, tapi bukan dari negara, jadi berdiri sendiri gitu intinya. Nah, contohnya apa aja sih? Yaitu adalah XL, Astra, Freeport, Jarum, Holcim, Agung, Podomoro, dan masih banyak lagi. Nah, ini salah satu contohnya aja ya, beberapa contoh yang saya tuliskan gitu, biar kalian ada gambaran, oh kalau BUMN seperti ini, kalau BUS itu seperti ini gitu. Lalu ada badan usaha campuran. Nah, badan usaha campuran ini terdiri dari dua modal, yaitu dari negara dan dari swasta. Contohnya itu adalah BCA dan Garuda Indonesia. Dan masih ada beberapa lagi ya. Ini saya cuma kasih lihat gambaran aja ke kalian, oh kalau perusahaan ini punya ini gitu. Nah, lalu ada badan usaha daerah. Badan usaha daerah ini yaitu dikelola oleh daerah-daerah sendiri gitu, seperti provinsi. Contohnya seperti PDAM, perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah angkutan kota, bus kota. Nah, kalau kayak bus kota ini, angkutan umum ini kayak di Jakarta itu Jaklingko ya gitu. Nah, jadi itu yang mengelola itu adalah daerah gitu, atau provinsi masing-masing biasanya. Nah, inilah kira-kira badan usaha menurut atau segi kepemilikan gitu. Jadi kalian harus mengetahui dulu usaha itu apa aja sih. Nah, lalu selanjutnya adalah badan usaha melalui dari segi legalitas hukum. Nah, ini yang saya bilang tadi, badan usaha perseorangan. Yang pertama itu badan usaha perseorangan, yaitu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi dari modalnya sampai tanggung jawabnya itu yaitu perseorangan, satu orang secara pribadi. Nah, ini kalau ketika kalian akan membuat usaha biasanya ini dulu sih gitu ya. Nah, lalu yang kedua, persekutuan firma. Persekutuan firma ini adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkan gitu. Setiap sekutu atau anggota mempunyai tanggung jawab yang sama pada perusahaan. Jadi misalkan kayak kalian nih di kelas gitu ya, ada dua orang yang ingin, atau yang kayak sekarang terjadi gitu ya, kalian kan berlima tuh kelompoknya ya, ada yang berlima, ada yang berenam ya. Nah, itu rame-rame. Nah, itu namanya persekutuan firma gitu. Jadi membagi satu keuntungannya dari hasil yang didapatkan, tapi kalian sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama. Nah, terus yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, ini kepanjangannya CV nih. Kita kan CV suka ngebingungin kan antara CV kurikulum vitae sama CV-nya perusahaan. Nah, kalau CV-nya perusahaan itu disebutnya Kommanditaire Fellowship.
Ya, kita sebut aja CV ya biar gampang. Adalah suatu persekutuan dua atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggota hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaan. Nah, jadi di sini ya misalkan kalau misalkan di kalian nih, misalkan punya modal, ya kalian tinggal ngasih aja gitu. Nah, tapi ya nggak semuanya bertanggung jawab gitu. Nah, jadi yang lainnya menjalankan perusahaan gitu. Itu namanya CV. Nah, lalu yang keempat itu adalah perseorangan terbatas atau PT, yaitu adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Nah, itu kira-kira badan usaha menurut legalitas hukum gitu. Jadi kalau kalian nanti mau mengembangkan usaha kalian, seperti inilah kira-kira tahapan-tahapannya gitu. Atau mungkin mau langsung jadi PT juga bisa, mau jadi CV langsung bisa. Itu terserah kalian, kesiapan dan kesanggupan kalian. Nah, selanjutnya adalah badan usaha waralaba atau franchise. Ini sering banget kita dengar juga ya. Nah, di sini apa sih waralaba atau franchise ini? Nah, di sini tertulis ya, dalam aktivitas waralaba, ini ada typo sedikit. Nah, dalam aktivitas waralaba atau franchise, atau yang memiliki waralaba mempunyai tugas menjual produk atau jasa sesuai dengan ketetapan franchisor. Lalu tugas franchisor atau penerima waralaba yaitu melakukan pengembangan bisnis waralabanya. Gampangnya yang sering kita lihat itu adalah McD, KFC, Kebab Turki, Level, Alfamart, Indomart. Ini yang sering banget kita lihat gitu ya. Nah, kayak Sabana gitu ya. Itu jadi orang udah punya sendiri gitu franchise udah punya perusahaan kayak Indomart, Alfamart gitu contohnya, tapi ada orang yang pengen mengembangkan hal yang sama gitu, jadi kayak bahan-bahannya itu udah dapat langsung gitu, jadi kayak cuman ngejalanin aja biasanya. Jadi kayak misalkan contohnya kayak ayam Sabana ya, nah ayam Sabana itu kita beli gitu ke orang, nah nanti semua bahannya itu udah dapat gitu, jadi kita cuman melakukan pengembangan bisnis waralabanya aja. Itu yang disebut badan usaha waralaba atau franchise. Nah, lanjut. Pelayanan. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke pelayanan. Tadi kan kita sudah mengenal tuh pengelompokan badan usahanya. Nah, apa sih kita harus tahu itu dulu? Nah, agar kita dapat melihat bagaimana sih pelayanan yang harus kita berikan gitu sesuai dengan badan usaha kita gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelayanan. Tentunya kalian mengerti ya arti pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu adalah orang yang melayani gitu, tujuannya supaya setiap konsumen merasakan kepuasan dan akan berdampak positif bagi perusahaan. Jadi ketika kalian siap mau kalian menjadi usaha atau misalkan kalian mau menjadi karyawan, kalian harus mempunyai jiwa pelayanan itu dimanapun biasanya. Nah, jadi ini untuk merasakan kepuasan dan berdampak positif bagi perusahaan. Jadi, ketika kalian menjadi pengusaha, kalian harus memberikan contoh melayani yang baik bagaimana untuk para anak buah kalian gitu. Ketika kalian menjadi karyawan juga, kalian juga harus melakukan pelayanan gitu agar dimana berdampak positif bagi perusahaan kalian dimanapun kalian nanti bekerja. Ya, itu harus. Nah, di sini adalah dasar-dasar pelayanan. Nah, dasar-dasar pelayanan itu yang pertama tentunya berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi. Nah, ini ketika nanti kalian masuk PKL nih udah biasanya kalau udah kelar PKL biasanya anak-anak balik ke sekolah tuh udah cakep ya. Kenapa? Karena kalian di situ akan terjun langsung menghadapi industri gitu, menghadapi konsumen gitu. Jadi kalian ketika ketemu orang itu harus terlihat first impressionnya bagus gitu ya. Jadi dari segi kalian pakaian, dari segi kalian nanti bermake up natural gitu ya, nggak harus make up tebal-tebal gitu, tapi harus yang penting bagaimana kalian berpenampilan menarik gitu ya, yaitu tentunya dengan bersih dan rapi. Meskipun mukanya misalkan abstrak. Nah, jadi intinya rapi gitu ya, bersih. Lalu yang kedua, penuh percaya diri, akrab, dan penuh senyuman. Ini juga typo. Nah, jadi
penuh percaya diri, akrab, dan penuh senyuman. Nah, ini yang seperti kita pernah pelajari ya ketika waktu di Sindik ya, bahwa berkomunikasi itu harus penuh dengan percaya diri gitu ya. Nah, ketika kalian melakukan pelayanan juga harus pede gitu. Jangan sampai ketika orang nanya, yang ini ada warna ini nggak? Kalian bingung, ada nggak ya warna itu? Ada nggak ya gitu. Nah, jadi jangan sampai salah gitu. Gimana caranya supaya percaya diri? Yaitu kalian harus mengetahui gitu produk-produk yang akan kalian jual tentunya. Jadi penuh percaya diri dan pastikan, kayak misalkan nanti ada yang nanya, ini produknya beneran nih kualitasnya bagus gitu. Nah, kalian ragu-ragu gitu jawabnya, jangan sampai gitu. Kalian harus percaya diri gitu akan jawaban kalian gitu. Jadi sehingga konsumen pun juga percaya untuk beli di kalian. Dan penuh senyuman, jangan sampai nggak senyum gitu. Nggak ada tuh yang namanya melayani cemberut gitu, meskipun kalian punya bad day, tapi harus dengan senyuman ketika kalian menghadapi konsumen. Lalu yang ketiga, menyapa dengan lembut dan menyebut nama bila karyawan sudah mengenal. Nah, ini penting ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu pelanggan kalian nih, langganan, kalian bisa menyebutkan nama gitu dengan Mister bla 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 gitu, atau misalkan ibu siapa gitu. Nah, jadi karena orang kalau disebut nama lebih merasa friendly ya, jadi lebih tenang gitu, lebih merasa nyaman gitu. Next, yaitu yang keempat itu tenang, hormat, sopan, dan mendengarkan setiap pembicaraan. Jangan sampai kalian nggak empati gitu. Di sini penting banget empati ketika konsumen kalian menanyakan sesuatu gitu. Ketika konsumen kalian ingin merequest sesuatu, nah kalian harus tetap mendengarkan setiap pembicaraan, tetap tenang, tetap hormat dan sopan gitu ya. Lalu berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini bahasanya nggak boleh ngawur gitu ya. Kalau misalkan kalian tipenya suka bercanda, ya nggak apa-apa, tetap bercanda, tapi tetap dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Nah, jadi gitu kira-kira. Yang keenam yaitu bertanggung jawab dari awal hingga selesai pembicaraan. Nah, ini yang tadi saya bilang, bertanggung jawab. Jadi jangan sampai salah-salah gitu. Penuh percaya diri gitu ya, bertanggung jawab dari awal hingga selesai pembicaraan. Dengan apa yang kalian omongkan itu sesuai gitu. Misalkan, oh iya Bu, bahan kita ini kualitasnya paling kuat gitu. Ini kainnya anti tembak gitu, misalkan anti peluru gitu. Nah, itu benar-benar bertanggung jawab gitu atas penyampaian yang kalian sampaikan ke klien gitu misalkan. Nah, ini dasar-dasar dari pelayanan gitu. Next, jenis pelayanan. Nah, di sini yang pertama adalah jenis pelayanan internal. Pelayanan internal tuh maksudnya apa sih gitu. Nah, pelayanan internal tuh biasanya untuk kantor kalian sendiri gitu atau usaha kalian sendiri. Jadi misalkan kalian pengusaha, tentunya adalah layanan internal. Seperti misalkan kalian bos itu juga melayani pegawainya. Jadi misalkan pegawainya menginginkan sesuatu atau ada suara dari si pegawai, misalkan Pak, kalau lembur kasih uang dong gitu misalkan, atau misalkan Pak, ini kalau misalkan lembur kasih makan gitu, atau misalkan Pak, kalau misalkan kita mau butuh kecepatan yang tinggi, mesinnya harus diganti. Nah, itu pelayanan juga gitu. Jadi seorang bos itu harus mendengarkan juga, termasuk juga seorang pelayanan karyawan ke bosnya gitu. Tentunya harus memberikan yang maksimal gitu ya. Nah, di sini kan tertulis ya, pelayanan dari pimpinan atau manajemen kepada unit atau anggota organisasi. Nah, jadi dari atas ke bawah itu pelayanan, dari bawah ke atas juga pelayanan gitu. Dan kesesama teman kalian mungkin. Jadi nanti mungkin kalian kerja level jabatannya masih sama gitu. Nah, itu juga pelayanan terhadap teman kalian, misalkan saling membantu atau saling menolong gitu ya. Lalu yang kedua adalah jenis pelayanan eksternal. Ini atau public service. Nah, ini untuk keluar. Nah, jadi kalau pelayanan keluar ini harus lebih ekstra lagi sebenarnya. Karena orang lain kan yang akan menilai perusahaan kita gitu ya. Nah, jadi di sini
penampilannya ada banyak macam gitu ya, dari kualitas manajemen organisasi gitu, dan tampilannya diukur dari kualitas tampilan fisiknya. Nah tuh, jadi kalau udah keluar itu harus benar-benar ekstra gitu pelayanannya, karena orang akan menilai bobot dari perusahaan kalian. Jadi ketika perusahaan kalian public service-nya nggak bagus atau pelayanan keluarnya nggak bagus, ya besok-besok takutnya nggak dibeli lagi gitu, atau jutek orangnya gitu, pengusaha di situ jutek-jutek, pelayanannya jutek-jutek gitu, gue jadi malas ke sana. Nah itu jadi menurun kan produk kita atau penjualan kita gitu. Next yaitu adalah jenis pelayanan berdasarkan pelanggan. Nah, jenis pelayanan berdasarkan pelanggan ini ya biasa ya gitu, pelayanan sebelum transaksi, pelayanan saat transaksi, pelayanan setelah transaksi gitu. Jadi kalau kata-katanya sih, kata-kata bahasa Inggrisnya ada sebelum sell sama after sales gitu ya. Jadi sebelum bertransaksi pastikan kita melakukan pelayanan yang prima sehingga mereka ingin membeli gitu, sehingga mereka bertransaksi. Nah, setelah transaksi jangan lupa after sales-nya. After sales-nya itu apa? Yaitu tetap melayani meskipun mereka memberikan keluhan gitu. Misalkan contohnya, Mbak kok ini gini sih, Mbak kok ini gini sih. Kalau udah dibeli tetap dilayani gitu ya. Jadi after sales-nya masih bagus gitu. Jadi orang-orang pun yang membeli ke kalian pun akan tetap tenang aja, servisnya tetap ada garansi misalkan, atau misalkan lu coba aja minta barang yang dibeli ini bisa ini kok dikeluhin gitu, misalkan bisa diganti apanya gitu. Jadi ada after sales-nya gitu, kecuali kalau kalian bikin peraturan atau rules barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan sebagainya. Yang keempat yaitu adalah jenis pelayanan berdasarkan bentuk. Nah ini ada dua, yaitu layanan dengan lisan dan layanan melalui tulisan. Maksudnya apa sih layanan dengan lisan? Nah ini biasanya call center ya. Jadi biasanya kalian layanan dengan lisan ini nggak harus call center sih sebenarnya. Jadi misalkan kalian memberikan informasi yang baik dan bagus menggunakan lisan gitu, ngomong gitu ya. Jadi ibu, bapak, ini produk kita bla 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 gitu misalkan. Yang keempat ini layanan melalui tulisan itu biasanya rules-nya gitu, atau misalkan ya berbentuk tulisan lah pelayanannya gitu ya. Next, meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan itu ada apa aja sih gitu ya. Tentunya kalian mengerti lah ya bagaimana sih cara meningkatkan suatu kualitas gitu. Yang pertama, cepat dan tanggap gitu. Nah, cepat dan tanggap ini diperlukan ya di semua tempat sebenarnya. Lalu yang kedua, punya call center. Jadi kalau misalkan kalian usahanya udah bagus atau usaha startup kalian itu harus punya call center gitu. Jadi kapan aja bisa dihubungi. Kenapa? Karena kalau misalkan orang yang menghubungi langsung biasanya itu adalah orang-orang yang penting. Mereka itu biasanya orang-orang yang nggak punya waktu untuk datang langsung gitu ya. Gitu. Jadi pekerja yang udah gue sibuk nih gitu, gue telepon aja deh gitu. Nah itu biasanya harus didahulukan sih ya, karena mereka saking tidak punya waktunya gitu, jadi nelpon gitu ya. Jadi punya call center gitu kalau bisa. Itu harus siap kapan aja 24 jam untuk ditelepon misalkan, atau sesuai dengan jam jadwal kantor gitu, call centernya sampai jam 9 ke jam 10 malam. Biasanya orang-orang pulang kerja jam segitu ya. Nah gitu. Terus mendengarkan keluhan pelanggan. Nah jadi ini harus dengan mendengarkan keluhan pelanggan, otomatis kualitas pelayanannya itu akan semakin meningkat gitu ya. Lalu menjaga kesabaran gitu. Sebagai seorang pelayan itu harus menjaga kesabaran meskipun diomel-omelin gitu ya oleh pelanggan atau klien, ya harus tetap sabar gitu. Jadi pembeli itu ya adalah raja gitu ya. Jadi jangan sampai kalian juga ikutan marah gitu. Jadi harus sabar gitu. Meskipun di belakang itu semua nanti kalian sial. Enggak kayak gitu juga. Jadi intinya menjaga kesabaran. Lalu yang kelima adalah menjaga kesopanan gitu. Harus tetap senyum, harus tetap sopan ketika pelanggan itu komplain atau marah-marah gitu ya. Jadi kalian harus tetap sopan, kalian harus tetap tersenyum dan memberikan jawaban yang ramah gitu.
Itu harus gitu, karena agar klien kita yang marah-marah menjadi lebih adem. Lalu yang keenam yaitu mencari solusi yang tepat. Nah, jadi kalau bisa harus yaitu cepat dan tanggap ya, tapi harus ada solusi yang tepatnya gitu, supaya si pelanggan atau klien tuh juga puas gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah akui kesalahan. Ketika kalian emang salah gitu, ya akuin aja gitu, maaf Bapak Ibu, kalau gitu kami akan memberikan komplimen gitu, atau misalkan memberikan hadiah atau souvenir tambahan gitu. Akui kesalahannya. Lalu yang ke-8 yaitu adalah tepati janji. Jadi pastikan kalian tidak salah atau mengingkari janji gitu, karena itu akan mengecewakan. Jadi misalkan, oh iya baju Bapak Ibu akan dikirimkan 2 atau 3 hari lagi. Nah, harus tepat janjinya gitu ya. 2-3 hari harus memang udah datang gitu. Kalau bisa lebih cepat gitu. Kalau misalkan emang tertulisnya 3-5 hari misalkan. Nah, hari ketiga itu kalau bisa udah datang bajunya gitu ya, atau produknya udah datang ke si klien. Lalu selanjutnya adalah latih karyawan Anda gitu. Ketika kalian nanti jadi pengusaha, ya tentunya kalian harus melatih karyawan kalian gitu, agar mempunyai sifat-sifat dasar pelayanan yang baik gitu ya. Gimana cara melayani yang baik gitu. Yang terakhir adalah tentunya minta feedback pelanggan. Jadi dengan adanya feedback pelanggan, kalian tahu nih, oh ternyata kan ada juga tuh pelanggan yang malu-malu gitu ya memberikan info, atau kesel sebenarnya tapi ya udahlah gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Nah, tetaplah minta feedback pelanggan. Dari situlah kalian bisa menilai kualitas pelayanan kalian keluar gitu ya. Jadi itu kira-kira yang perlu diperhatikan dalam pelayanan gitu ya. Pelayanan itu paling penting gitu. Ketika produk kalian sebagus apapun tapi pelayanannya buruk, kadang-kadang orang bisa berpindah tempat gitu, karena produk itu banyak yang bagus gitu ya. Nah, ini to-do-nya. To-do-nya ini buatlah SOP atau Standard of Procedure pelayanan dalam usaha kalian. Tentunya menggunakan alur flowchart yang pernah kita pelajari. Contoh, perusahaan brosis mempunyai seorang pelanggan yang ingin protes akan bajunya yang tidak sesuai pesanan. Perusahaan brosis mempunyai banyak karyawan, dan tentunya terkadang adanya pergantian karyawan baru. Sehingga perusahaan brosis membuat alur bagaimana sih menangani keluhan pelanggan. Nah, ini contohnya. Pertama, masuklah keluhan pelanggan. Yang kedua, ini datanya kan ya. Apa sih keluhan pelanggannya itu? Baju ukuran XL-nya itu seharusnya L gitu, ini datanya. Lalu selanjutnya prosesnya itu adalah masuk ke bagian produksi untuk pembuatan ulang gitu. Kalau misalkan ini bikin sendiri bajunya, otomatis harus dibuat ulang dong gitu, karena kan dari XL harusnya L gitu. Tapi kalau kalian reseller ya berarti harus masuk ke produksi untuk dicek ulang gitu. Bajunya itu kesediaan si L-nya ini. Lalu apakah sudah sesuai pesanan? Ya, kalau sudah ya dikemas kembali. Kalau belum sesuai, balik lagi gitu, masuk ke produksi untuk dicek ulang. Nah, lalu setelah ya dikemas kembali untuk pengiriman, lalu dikirim gitu. Nah, saya pengen kalian membuat SOP standar pelayanan kalian. Nggak cuma ini ya, banyak gitu ya standar prosedur pelayanan itu, standard of procedure pelayanan itu ada banyak. Contohnya lagi juga bisa bagaimana sih misalkan ada yang masuk gitu ya, pesanan yang baru masuk. Di sini bisa pesanan yang baru masuk, misalkan baju ukuran atau dress ukuran S gitu, lalu masuk ke bagian produksi untuk dibuat gitu, lalu bla 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 bla. Banyak sekali gitu ya standard of procedure pelayanan mengenai tentunya kalau kalian itu adalah pembuatan baju ya, lebih ke busana ya gitu. Nah, jadi kalian coba cek aja bagaimana sih ketika kalian nanti mempunyai perusahaan, kalian membuat SOP-nya gitu, standard of pelayanannya, SOP si pelayanan gitu. Jadi SOP pelayanan ini bukan untuk pelanggan ya, tidak untuk dibaca oleh pelanggan, tapi dibaca oleh karyawan kalian gitu.
Jadi ketika misalkan nanti karyawan kalian ganti gitu atau misalkan resign, kan akan ada karyawan baru. Nah, karyawan baru ini nggak bingung gitu, mereka harus melakukan apa gitu. Nah, jadi SOP ini bukan untuk pelanggan, tapi untuk karyawan gitu, untuk pegawai kalian, internal. SOP ini adalah internal. SOP secara internal mengenai pelayanan. Jadi bagaimana sih yang harus saya lakukan gitu ya. Gitu kira-kira judulnya. Nah, ini tentang sistem pelayanan dan penerapan pelayanan di usaha kalian masing-masing, karena startup kalian ini akan baru mau dibuat kan. Nah, jadi bikinlah yang seperti yang saya lihat, yang saya jelaskan. Gitu aja kira-kira. Semoga mengerti, semoga paham, semoga semangat gitu ya, karena kita akan melakukan usaha gitu ya, penjualan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh menanyakan ke saya secara WhatsApp ataupun di Google Classroom. Itu aja dari saya. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye-bye.